Selamat siang, ketemu lagi dengan saya di channel Mas Rehan. Sekarang ini Mas Rehan lagi berada di rumah atau berada di kos, dan pada kali ini saya berkesempatan akan membahas vlog lagi, yaitu vlog edukasi. Kemarin udah bahas vlog tentang penyimpangan atau penyimpangan sosial atau social deviation atau social deviasi. Sekarang saya akan bahas tentang kriminalitas. Gimana sih untuk video kali ini? Saksikan sampai selesai. Oke teman-teman, pada kali ini saya berkesempatan akan bahas vlog yaitu tentang kriminalitas ya teman-teman ya. Jadi kriminalitas itu belum pernah saya bahas sama sekali, dan kemarin itu di video-video yang sebelumnya saya sudah bahas tentang perilaku penyimpang atau menyimpang sosial ya teman-teman, penyimpangan sosial atau social deviation. Jadi ini tuh sebenarnya ada hubungannya sih dengan penyimpangan, tetapi ini materinya lebih spesifik atau lebih kompleks ya, lebih khusus. Dan ini bisa dibilang kalau dengan penyimpangan itu berbeda ya, masih sangat paut. Cuma kalau penyimpangan kan secara umumnya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau ini tuh seolah-olah kalau dengan kriminal itu pasti itu murni atau fix negatif ya. Fix ini benar-benar murni yang nggak boleh dilakukan, atau bisa dibilang kriminalitas itu negatif ya teman-teman ya, negatif. Jadi kalau penyimpangan kan ada positif ada negatif, kalau ini tuh negatif ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bahas ke definisi atau pengertian dari kriminalitas. Kriminalitas itu asal katanya dari bahasa Inggris, yaitu crime atau crimen, yang artinya kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum ya. Contohnya misalnya membunuh, misalkan teman-teman meruda paksa, atau kalian mungkin mencuri, itu jelas banget melakukan namanya kriminal, karena itu semua ada undang-undang yang berlaku ya kan. Karena kehidupan itu tidak akan terlepas dari namanya peraturan atau regulasi atau undang-undang ya. Gitu ya teman-teman. Jadi kita hidup tuh pasti ada peraturan, ada undang-undang dan sebagainya. Kenapa nggak boleh melanggar lalu lintas? Kenapa nggak boleh membunuh? Kenapa nggak boleh menipu atau nggak boleh melakukan meruda paksa? Itu pasti ada alasannya dan hukumnya pasti ada ya teman-teman ya. Nah itu ya, jadi kriminalitas itu artinya tindakan yang melanggar hukum, yang jahat juga ya, atau crime gitu ya. Jadi benar-benar negatif ya teman-teman kalau kriminal itu sendiri. Itu ya teman-teman, contohnya seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, tadi sudah bahas definisi atau pengertian dari kriminal. Sekarang saya akan bahas lagi tentang ciri-ciri dari kriminalitas itu apa. Jadi ciri-cirinya mungkin saya akan ambil beberapa aja ya. Ya yang ada aja, ini saya sudah cari-cari di internet, dirangkum juga biar nggak kepanjangan. Jadi yang pertama yaitu sistem yang tidak adil. Jadi maksudnya sistem yang tidak adil ini berdasarkan yang tahu aja, yang saya tahu ya. Sistem yang tidak adil itu misalnya, ini contoh ya, misalkan kalian membunuh saudaranya, mohon maaf, tapi ada anggota keluarganya yang tidak mau, yang melarang masuk penjara. Nah itu kan nggak adil ya. Udah gitu pembunuhan kan udah ada undang-undang yang berlaku, masa nggak mau masuk penjara, itu kan nggak fair, nggak adil ya. Itu contoh saya aja, ini berdasarkan pandangan saya pribadi ya teman-teman ya. Kalau misalnya contohnya sistem yang nggak adil itu seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Itu yang tidak fair, yang tidak adil. Mungkin saya ambil contoh satu macam aja, nggak usah banyak-banyak ya. Yang kedua yaitu suasana atau lingkungan yang individualis.
Individualis itu artinya pengennya tuh menyendiri ya. Menyendiri itu ya nggak mau bergaul, nggak mau bersosial, nggak mau berinteraksi. Nah itu yang disebut juga dengan individualisme. Misalkan teman-teman ya egois tuh jelas banget pengen merasakan dirinya nomor satu, nggak mau disalahin, nggak mau diapain, pokoknya egois. Yang kedua mungkin karena teknologi, itu jelas banget ya. Ya kita udah zaman now kan, pasti kayak gitu ya, udah ada HP Android, udah ada barang canggih, pokoknya yang bikin individu itu kayak gitu ya, environment-nya atau lingkungannya. Yang ketiga, jelas kemiskinan. Nah kemiskinan ini juga termasuk teman-teman. Kenapa? Karena ya kemiskinan tuh ya nggak punya uang, ya maksudnya nggak punya kemampuan apa-apa, orang yang nggak mampu. Ambil apa? Mohon maaf ya. Nah kalau kemiskinan kan orang-orang pasti pengennya mencuri atau sebagainya lah. Kan tau lah cari kerja itu nggak mudah atau sulit, ribet. Yang keempat itu nafsu yang tidak terkendali. Ya itu banyak banget ya nafsu itu, kayak misalkan teman-teman melakukan rudah paksa, itu kan karena nafsu ya. Karena udah terpengaruh dari video-video yang vulgar, video-video yang nggak senonoh, yang asusila itu ya, itu namanya nafsu yang nggak terkendali. Atau misalkan teman-teman lihat apa ya, ambil contoh kayak pembunuhan itu, teman-teman lihat apa ya, bukan vlog ya, kayak macam film yang isinya tuh kayak senjata-senjata gitu lah ya, pokoknya kayak gitulah itu contohnya ya. Terus yang kelima yaitu rasa benci. Nah rasa benci ini pasti ya ada beberapa yang begitu ya, misalnya kayak teman-teman pengen membunuh karena benci sama apa ya, sama temen atau siapa, atau mungkin teman-teman lagi benci sama siapa. Nah itu bisa jadi seperti itu ya, gitu ya teman-teman, yang dimaksud juga dengan yang namanya ciri-ciri ya. Jadi ciri-cirinya itu ada sistem yang nggak adil ya, kayak tadi misalkan kalian mentang-mentang saudara tapi nggak diadili. Nah itu kan salah ya, harusnya kalau misalkan teman-teman membunuh ya diadili ya, karena kan udah ada peraturan yang undang-undang dan sebagainya gitu. Maksudnya ngebunuh tapi dibiarkan nggak dilaporkan ke polisi kan ya aneh, bin ajaib ya, agak lucu juga ya. Terus yang individualis itu sangat berpengaruh. Yang ketiga kemiskinan, yang keempat tadi nafsu itu ya kayak teman-teman nonton film yang vulgar, yang pornografi itu ya, itu bisa pengaruh juga nafsunya. Apalagi teman-teman yang melakukan rudah paksa atau pelecehan seksual gitu. Nah, ambil contoh seperti itu teman-teman. Kalau rasa benci ya kayak benci sama orang, sama misalkan teman-teman punya pacar atau siapa, nah itu pengen dibunuh karena cemburu atau apa. Itu kan banyak tuh. Nah itu ya, saya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke penyebab dari kriminalitas. Yang pertama yaitu ada dari urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan ya. Misalkan kalian pindah dari desa mana ke kota mana, misalkan dari desa Kebon Batur, Demak, pengen ke Semarang misalnya kota. Ya pengen cari pekerjaan yang lebih enak, cari lapangan pekerjaan, tapi kan cari pekerjaan di kota kan juga persaingannya tuh lumayan ketat guys, strict sekali. Makanya ya itu tadi ya, orang-orang pasti di perkotaan tuh pengennya mencuri, pengennya melakukan kejahatan. Nah itu ya, karena kan di perkotaan penduduknya apa ya, banyak ya teman-teman ya, karena ya kalau di pedesaan jelas beda itu kan. Yang kedua kondisi sosial itu beda-beda ya, ada yang pengangguran, kemiskinan, ya miskinannya makin tinggi, penganggurannya juga makin banyak ya, udah tahu cari pekerjaan tuh sulit. Nah itu ya, itu bisa berpengaruh, karena kalau kemiskinan ya orang-orang pasti pengen mencuri aja pekerjaan yang simple, pengen mencuri dengan kekerasan atau apalah, rampok segala macem. Nah itu ya kondisi sosial yang itu ya teman-teman ya. Nah maksud saya itu ya, jadi ada urbanisasi ya, jelas urbanisasi itu kalau pengen ke kota ya pengen melakukan hal kejahatan seperti itu. Nah itu ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini saya akan bahas tentang dampak dari kriminalitas itu sendiri.
Jadi dampaknya itu ada negatif positif jelas. Mungkin saya jelasin dampak negatifnya dulu dari kriminalitas itu apa. Jadi kriminal itu dampak negatifnya itu yang pertama yaitu cacat tubuh dan mental. Fisik itu ya, kalau tubuh itu fisik. Fisik tuh misalkan kalian habis dipukul, habis diamuk atau apa ya, itu pasti akan trauma fisik ya. Kalau mental jelas, mental tuh misalkan trauma, teman-teman habis pergi malam-malam dibegal tuh takut jadinya ya. Terus yang kedua ya traumatis itu kayak tadi, misalkan kalian habis dibegal kemarin naik motor sendiri malam-malam jam 11 itu misalkan ke jalan sepi, itu trauma, rasa takut, nggak mau diulangi lagi. Yang ketiga yang jelas merusak ketertiban dan keamanan, yaitu jelas banget karena kan masyarakat pengennya aman dan nyaman, damai, nggak mau terganggu kan. Tapi dengan adanya kriminal itu pasti berdampak nih teman-teman, misalkan itu mengganggu masyarakat gitu kan, tapi menggemparkan media warga sekitar juga kan. Terus banyak hal yang sia-sia, yang nggak manfaat tuh keluar semua. Nah itu dampak negatifnya guys dari kriminal. Nah itu ya. Jadi ada yang cacat tubuh, mentalnya juga, terus trauma, merusak keamanan lingkungan dan sebagainya itu ya. Terus yang kedua, dampak positifnya. Dampak positifnya itu lumayan 3 ya, ada 3. Yang pertama yo tingkatnya solidaritas. Solidaritas itu ya kayak misalkan kalau misalkan ada kriminal nanti ada kampanye gitu. Misalkan ya kampanyenya anti narkoba misalnya, anti begal atau anti pencuri misalkan seperti itu ya. Ini misalkan ya, seumpama kalau ada kayak gitu ya. Yang kedua evaluasi hukum. Ya hukum akan dievaluasi ya biasanya. Jadi evaluasi itu ya kayak misalkan ya orang hukum tuh mengevaluasi ya. Misalkan kira-kira hukumannya akan dijatuhkan apa, kalau misalkan pembunuhan apa, diadili ya biasanya, kayak misalkan teman-teman melihat di berita-berita kan pembunuhan atau apa. Terus yang ketiga efek jera itu ya macam-macam ya, misalkan kalau berita-berita itu ya diberitakan di media, terus pemberitaan penangkapan jelas, terus kalau kadang-kala tuh kalau pembunuhan itu ada prarekonstruksi. Nah itu kadang-kala. Terus yang selanjutnya mungkin kayak bikin kalau orang hilang, informasi orang hilang dan sebagainya, atau pelakunya masih buron. Itu ya teman-teman ya, maksud saya itu ya. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Sekian dulu untuk video kali ini dari saya, dari Mas Rehan, untuk video tentang kriminalitas. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Mas Rehan. Semoga channel ini makin berkembang dan makin maju. Teman-teman kalau misalkan ada video-video yang lain, boleh request silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.